Kita akan membahas hampir menjadi kebiasaan. Betul. Kita akan membahas beberapa poin ya untuk masalah hutang. Ada. Oh, tapi ada dulu. Lu mana? Anu haji. Disilen dulu, disilen. I will do what I want. I will do what I want. Halo semuanya, balik lagi bersama kita. Di video kali ini kita mau membahas tentang konspirasi hutang. Hutang ya. Ini agak sensitif nih. Sensitif nggak sih hutang? Sensitif. Karena masalah bahas ini memang tidak spesifikasi membahas tentang hutangnya banget gitu ya. Cuman hutang yang terjadi di lingkungan kita, biasanya hutang ini bisa berkonotasi negatif, dan bisa juga jadi positif ya. Atau bahkan bisa juga jadi hal yang lucu ya, yang bisa diceritakan. Oke, hari ini kita mau bahas, kali ini kita mau bahas Bukan ini, lucu lah. Bukan apa ya? Bukan lucu, tapi memang kewajiban yang harus dibayar. Cuman aneh. Jadi untuk tema kali ini kita akan membahas tentang hutang. Utang, Pinjaman. pinjaman, hutang. Kesannya kalau mendengar bahasa atau kata hutang tuh gimana gitu ya? Kira-kira Menakutkan lah. ya, Lagi musim kan sekarang. Mencekam. Pinjol. pinjol ya lagi musiknya. Dengan seiring berjalannya waktu, hutang ini makin berkembang ya. Yang dulunya memang biasa terjadi, betul, biasa terjadi antara perorangan atau dari warung ke warung misalkan, atau bank pun biasanya bank-bank kecil. Kredit. Betul, kredit, istilahnya kredit. Hutang tuh adik kakak nama kredit biasanya. Nah, kredit itu bahasa halusnya. Nah, hutang itu kebanyakan dimanipulasi atau dirubah-rubah sebetulnya asumsinya atau artiannya dirubah-rubah. Nah, hutang tersebut justru malah menjadi budaya untuk sekarang nih, untuk zaman ini. Bahkan gue juga mengalami atau Waji juga mengalami, memang hutang itu sudah jadi budaya ya. Betul kan? Jadi hutang yang akan kita bahas kali ini memiliki beberapa poin. Ada beberapa bagian. Beberapa bagian jenis. Ada. Jenis-jenis hutang. Jenis-jenis hutang. Hutang sendiri artinya apa sih, Waji? Arti aslinya hutang sendiri ini apa sih sebetulnya? Menurut bahasa luar negerinya mah belum searching. Cuman kalau intinya mah hutang itu minjem uang gitu. Pinjam uang. Harus Pinjem uang ya. Barang juga bisa. Barang Kredit juga kan bisa. bisa. Oh, betul. Kredit panci, Betul. magic. Tapi kan pembayarannya pakai uang kan? tetap gitu. Tetap ada unsur uangnya. Iya, Betul. gitu. Dan sekarang kan jadi apa? Jadi tren lah ya. Atau Ya, enggak, jadi- udah jadi budaya kita lah ya untuk berhutang itu. Seolah-olah kalau nggak ngutang itu nggak ada deg-degannya. Nah, hidup. ada istilah kayak gitu ya. Gue sering dengar dari teman-teman juga, bahkan dari keluarga gue sendiri, bahwa hutang itu adalah penyemangat hidup. Setuju nggak sih sebetulnya hutang penyemangat hidup? Kalau dari sisi aspek sebelah mana semangatnya? Maksudnya lebih semangat. Iya sih. Cuman sebetulnya jadi acuan gitu. Kita jadi Bisa. jadi penyemangat untuk cari uang sebetulnya. Ya, Cuman kan kalau- salah juga sebetulnya ya. Salah nggak sih menurut Bu Haji? Kalau dilihat dari aspek agama pasti salah. Betul. Apalagi pakai bunga. Betul, riba ya. Nah, Riba. sekarang kalau beda halnya kalau utang ke perorangan, kita minjem 1.000 dibayar 1.000, nah jadi masalah mungkin. Tapi kalau sekarang kan minjem 1.000 pasti ada lebihnya gitu, itu yang jadi masalah. Iya. Gitu. Nah, kadang hutang ini bisa menjebak, udah pasti menjebak sebetulnya. Betul, ya. Ada bahasa-bahasa jebakan ya, karena si peminjam atau si pemberi pinjaman ini mengetahui bahwa yang meminjam itu, yang ingin meminjam uang atau yang ingin meminjam sesuatu itu lagi butuh biasanya. Ya. Ketika ada orang yang oknum yang punya konotasi lain tentang masalah hutang ini, atau si peminjam ini biasanya dia tuh mau memanfaatkan keadaan atau memanfaatkan si yang minjem uang nih. Wah, dia lagi butuh banget nih. Gua kalak-kalin nih, misalkan ya, lo pinjam berapa? Oke, sekian. Gantinya dalam tenor sekian minggu atau sekian bulan. Nah, tiba-tiba nggak ada bunga kok, santai. Dan tiba-tiba sudah 3 minggu atau sebelum jatuh tempo sudah menagih gitu biasanya. Dan itu sebetulnya biasanya merugikan si Yang minjam. Yang minjam, ya kan? Nah, biasanya gini, di budaya kita atau di sosial kita sendiri, kita ambil ruang lingkup yang kecil ya. Kita ruang lingkup ambil sosial kita pertemanan kecil. ya, sosial pertemanan nih. Nah. Mau teman sekolah, teman main, biasanya Mulai. sering ada nih yang merusak pertemanan atau misalkan menghancurkan persahabatan hanya gara-gara utang. Kira-kira Waji gimana kira-kira? Ada nggak sih kira-kira Waji? Banyak lah. Gimana kata Waji kira-kira? Ada yang pinjem tiba-tiba langsung menghilang, itu memang lumrah. Betul. Jadi kalau namanya minjem itu kadang-kadang datang tiba-tiba, pulang nggak tahu gitu.
Jadi begitu minjemnya kelihatan. Mirip mantra apa ya itu enggak ya? Enggak lah. Iya enggak. Sebetulnya mirip, Mirip. cuman nggak dibelokin. Jadi kadang-kadang datang tiba-tiba ngabarin, terus minjem, setelah dikasih pinjem tiba-tiba hilang dan kita nggak tahu kapan bayarnya. Iya betul. Dia datang lagi minjem lagi. Iya. Yang nanti kapan disatuin. Iya. Akhirnya mah nggak tahu kapan dibayarnya. Iya, Gitu. akhirnya nggak tahu dibayarnya kapan. Iya. Tapi memang orang-orang seperti itu setuju nggak sih Pak untuk dibuat sebetulnya untuk ditegur atau cocok nggak sih sebenarnya pertemanan seperti itu? Ada oknum ya, oknum yang seperti itu misalkan dalam sosial. Kalau ditegur wajar. Cuman yang jadi nggak boleh itu mungkin jadi kebiasaan ketemu misalkan saya minjem sekian, besoknya minjem lagi ke teman yang lain, muter-muter gampang tutup lubang, Iya, itu kan nggak benar gitu. Iya. Ya udah jadi habitnya ya, udah jadi habit si oknum ini ya. Meskipun cuman 10.000 atau 15.000 tapi ya jadi kebiasaan kan jelek. Iya betul. Nggak mikir, bukan jadi termotivasi untuk bayar hutang kalau gitu kan. Nah, buat kalian semua nih, kalau misalkan kalian pernah mengalami atau kalian pernah dengar cerita atau kalian sendiri yang pernah mengalami, biasanya temen tuh gini nih, di antara sosial kita ya, di area pertemanan kita nih, biasanya kalau ada yang agak naik dikit, maksudnya ekonominya naik sedikit, ya, ekonominya naik sedikit, nah tiba-tiba ada nih salah satu temen yang tiba-tiba manggil brother. Kenal sok dekat. Betul, tiba-tiba, bro apa kabar? Ya kan, sehat atau gimana, nanyain keluarga tiba-tiba, padahal kenal cuma seliwat doang, ya kan, padahal kenal cuma ya tahu-tahu doang lah, gitu, tahu dari si A dari si B. Nah tiba-tiba ketika sudah ada pertemuan atau basa-basi, biasanya basa-basi dulu. Nah orang kita tuh biasanya syarat dan ketentuan berlaku tuh harus ada basa-basi, ya kan, betul. Nanya kabar, ya kan, anaknya ditanyain kabarnya. Sekarang lagi sibuk apa? Padahal dia udah tahu dari sosmed sebetulnya. Cuman ya basa-basi lah agar memperkenalkan supaya biar lancar. mencairkan suasana. Niat. Betul, karena memang si orang ini, si teman satu ini memang sudah tahu dia mau minjem duit dan dia udah tahu juga sebetulnya si yang mau dipinjemin ini lagi naik sebetulnya ya kan, lagi ekonominya lagi bagus nih. Tiba-tiba, nah ketika ekonomi naik sedikit, ketika ekonomi sedang naik, ketika kita mempertontonkan apa yang kita punya, sebenarnya bukan sombong. Betul. Nah tiba-tiba ada tuh makhluk dari gorong-gorong tiba-tiba muncul. Iya. Datang tiba-tiba, pulang tiba-tiba. Yang kata Waji tadi, tiba-tiba, bro. Nah biasanya bro dulu. Diawalinya. Betul. Nanya kabar ya kan. Tiba-tiba ada nggak sejumlah yang ditentukan. Dan kadang-kadang suka beralasan kalau nggak orang tuanya sakit. Betul. Nah biasanya alasannya biasanya apa tuh? Biasanya kalau nggak orang tua sakit, bayar SPP anak. SPP kalau yang sudah berkeluarga. Betul. Terus ada kebutuhan mendesak yang tidak tahu mendesaknya seperti apa. Betul. Jadi nggak tahu mendesaknya apa, ada kecelakaan atau apa. Tapi kalau memang benar-benar kan kita juga harus ngasih kalau memang benar dia dalam keadaan terhimpit gitu. Cuman kadang-kadang orang yang berhutang ini berhutang perorangan ya, bukan berhutang antar teman dan teman ya. Belum ke institusi yang lain. Kadang-kadang kurang dipercaya gitu orang-orang. Jadi karena kebiasaannya minjem terus, bukan tidak boleh minjem, cuman ya harus tahu diri lah gitu ya. Gak usah ditagih-tagih, kadang-kadang kan kalau ditagih tahu sendiri. Betul, karena di Indonesia tuh ramai banget. Bukan di Indonesia, di Irlandia. Kalau di Indonesia enggak. Iya benar-benar. Baik-baik semua. Baik-baik semua ya. Ya kadang gini ya, hutang tuh kadang memang menjebak antara pertemanan, persahabatan dan keluarga ya. Nah, bisa. Pertemanan, persahabatan, keluarga tuh biasanya suka dirusak gara-gara hutang tuh. Bisa. Nah, yang ramai di kita nih kebanyakan di sosial kita yang ramai dan ini sudah jadi rahasia umum bahwa si peminjam itu kadang suka kalah sama yang minjem uangnya. Iya, tapi itu kan di negara lain. Itu negara di Indonesia mah enggak. Iya, enggak. Betul. Kadang si yang minjem nih tiba-tiba minjem, tidak ada rasa tanggung jawab. Sebetulnya yang minjemin juga nggak nagih karena mereka biasanya berteman, menanyakan kabar ya seperti biasa, kok tiba-tiba ghosting. Tiba-tiba menghilang, takutnya kena tsunami atau takutnya meninggal tiba-tiba. Nah tiba-tiba nanya kabar, marah, yang utang marah. Iya. Nah udah ntar juga gua bayar. Wih, biasanya suka kayak gitu. Padahal itu memang sudah menjadi seolah-olah sudah otomatis di dalam diri si orang yang minjam. betul. Jadi kalau minjam pasti karakternya langsung kalau ditagih galak. Sudah seolah-olah sudah tinggal
mengklik langsung bro, nanti dulu lah, jangan dulu sekarang. Iya. Jadi memang ada galakan yang minjem uang daripada yang minjemin, padahal yang minjemin juga kan naginya kadang-kadang nggak terlalu ini biasa aja, cuma nanyain aja. Benar. Gitu. Itu kalau perorangan gitu. Kalau ada ke bank. Sekarang kan lagi musim pinjaman online. Pinjaman online tiba-tiba yang SMS ya. Ya, Tiba-tiba masuk random tuh kan. Nggak ada. Atau nggak gadaikan BPKB Anda gitu kan. Gadaikan segera cairkan tanpa jaminan. BPKB Anda bunga rendah silakan gini gitu kan. Apapun sebagainya gitu kan. Ya karena memang udah niat nggak mau utang, dikejar-kejar buat pengen ngutang gitu. Jadi seolah-olah kalau dilihat konspirasi tadi dari sisinya, seolah-olah orang di kita itu sudah didesain supaya untuk sedini mungkin bisa meminjam. betul. Jadi apapun itu, mulai dari barang kan, dari apapun itu, sehingga kesini kan. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar juga kalau nggak salah juga minjem ke bank supaya modalnya ada. Gitu. Sekarang kalau pinjam ke bank itu kan bahasanya bunganya ringan. Bunga ringan, Ada cicilan ringan, ya, cair 3 jam. Cair 3 jam. Menderita 20 tahun. Menderitanya 20 tahun. Nah, itu. Iming-iming. Iming-iming bahasanya betul. Kalau memang mendesak harus berhutang, alasannya harus jelas dan harus kemampuan membayarnya juga harus yang pasti-pasti aja. Iya. Karena kalau dibilang bunga ringan, saya pernah kaitan sama bank. Minjem uangnya sekian, tapi ternyata bunganya berlipat dan tidak sadar itu 15 tahun harus saya lunasi. Tapi ya alhamdulillah harus Motivasi ya. Harus motivasi, harus lunas gitu. Iya. Jadi curhat pribadi ya. Boleh kalau dipancing jadi keluar akhirnya punya utang juga Wah Haji berarti ya. Memang kan motivasi hidup. Betul. Semua orang punya hutang. Ya seperti yang tadi dibahas awal bahwa hutang itu adalah penyemangat, ya kan? Budi juga harus dibayar hutang. Budi betul. Utang budi betul. Karena si Budi juga ini sebetulnya sosoknya tidak ada tapi selalu dibawa-bawa ya dalam kehidupan sosial kita. Iya. Ya karena memang hutang ini balik lagi ke yang tadi nih, hutang itu penyemangat. Kalau menurut gue sih, gue setuju aja. Semangat untuk memang kita lebih memotivasi untuk mencari nafkah lebih baik atau mencari sesuatu yang memang baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Betul. Memang itu dibenarkan. Cuman kan kalau misalkan hanya untuk gaya hidup, biasanya tuh yang salah tuh. Nah di kita tuh kadang ada di beberapa sosial nih atau di beberapa lingkungan orang-orang biasanya menghutang atau memaksakan untuk berhutang hanya untuk gaya hidup, Pak. Oh banyak kan? Banyak. Ya kadang dia gaji, mohon maaf ya, gaji dia cuman misalkan 1 atau 2 juta. Gayanya pengen 10 juta. Ya kan? Pengen beli itu, beli ini. Akhirnya dia dicekik sendiri dengan apa yang dia lakukan atau dicekik logor lah kalau bahasanya kan. Cekik logor. Bahasa keren. Betul. Cekik logor ini. Bahasanya agak kayak gitu. Awalnya dia pasti nggak mikir panjang tuh, kayak gitu kan sebetulnya kalau misalkan kayak orang mau melakukan sesuatu biasanya pikirin dulu dong. Ya sebenarnya hutang ini memang karena emosi, karena mentalnya juga gengsinya emang lebih di atas rata-rata nih. Nah dia memaksakan untuk minjem kemana-mana atau berhutang dimanapun. Betul. Bahkan dia berani loh, bahkan dia ada salah satu oknum atau beberapa orang, bahkan ada beberapa orang yang memang memaksakan atau berani atau merelakan mengorbankan, kok jadi banyak ya? Bahkan ada beberapa orang yang berani mengorbankan pertemanan demi gaya hidupnya terpenuhi dengan cara hutang. Contohnya apa? Terlalu hedonis. Contohnya dia main di sosial yang nggak setara sama dia, nggak sepadan. Dia standar main sama yang high class. Sebetulnya biasa aja kalau memang yang high class yang menerima yang anak standar, orang yang standar ya biasa aja sebetulnya. Cuman biasanya yang standar ini nih pengen ngimbangin. Oh, pengen menyesuaikan. Akhirnya Tapi tidak mampu. Akhirnya dia minjem lah sana sini, perorangan dulu ya kan awalnya. Nah, dia malu nih, ya kan di sosialnya atau dia banyak diomongin nih. Dan akhirnya dia maksain minjem ke bank. Dengan berpikiran bahwa ya udah deh, gue minjem ke bank aja, karena gue minjem ke bank tuh gue cuma tinggal bayar ke bank, toh sama bank pun gue nggak kenal. Event telat pun cuma bayar denda, pasti bisa gue bayar. Yang penting sama temen gue nggak ada masalah. Ada yang seperti itu, Haji. Karena memang orang-orang seperti itu tuh sebetulnya ya ada yang dikejar sih sebetulnya. Jadi dibalik maksud dia berteman, dibalik maksud dia ingin bersosialisasi dengan baik, malah rusak dengan gaya hidupnya dia. Gitu.
Itu kan Sebetulnya bukan tidak boleh ya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh Kalau saja. memang kekejar, ya boleh-boleh aja. Ya. Cuman kalau akhirnya menghancurkan diri sendiri bahkan keluarga, itu Oh, iya. yang jadi masalah. Hmm. Dan itu sebetulnya yang harus dihindari Hindari ya, jangan jadi Ya bergaya sesuai dengan kemampuan. betul. Jadi intinya ya betul tadi Waji, bergaya sesuai kemampuan lah. Gitu, nggak usah sampai minjem sana, minjem sini, pengen punya mobil, pengen punya motor, handphone pengen ganti, segala macem, pengen ngikutin, pengen ngimbangin sosialnya yang lain, teman-temannya yang high class, dia minjem kemana kesini ya kan, kesana kesini, gadein itu, gadein ini, akhirnya kan yang malu Ya, orang tua juga, ya. atau yang sudah berkeluarga, anak istri jadi malu juga Pak Haji. Kena imbas lah. Betul, kena imbas dong, bahkan orang sekarang tuh udah berani-berani loh. Karena ada medianya, ada sosmed kan, Ya. bisa sindir-menyindir atau men-tag si namanya, ya kan, singgung menyinggung, akhirnya sosial yang lain kan kepoers pada pengen Netizen. tahu siapa tuh, Ya. akhirnya keluarlah nama si A, akhirnya dibumbui dengan bahasa-bahasa lain, akhirnya semua jadi benci sama si satu orang ini, padahal yang kan, utang dia. padahal yang utang dia, yang mau bayar dia, persetujuan dan perjanjian pun antara si utang dan si peminjam, itu sebenarnya orang lain tidak perlu terlibat, cuman sekarang tuh bangke, istilah bangkai, sedalam-dalamnya bangkai dikubur akan kecium juga. Sekarang enggak, bangke mau nggak usah dikubur bahkan dimakan juga kecium aja, ya kan? Anak-anak sekarang tuh canggih-canggih gila. Teknologi makin maju, orang juga makin canggih gitu. Ya kan sekarang pinjaman online juga tanpa jaminan, cuma foto KTP aja. Pinjaman online ya? Tapi plafonnya sudah lumayan, ada bunga hariannya, ada bunga mingguan kalau nggak salah. Betul. Kalau bisa sih jangan. Kalaupun harus banget ya, kalau ini dihindari yang ada bunga yang terlalu besar lah. Ya. Pahit juga gitu, kalau pakai bunga-bunga gitu kan berat tuh. Tapi gue pernah mengalami Waji, gue pernah mengalami nih, gue utang sama bank nih. Ketika itu gue berhutang memang karena kebutuhan. Gue mendesak banget nih, daripada gue minjem sama temen, ya kan rusak juga pertemanan kan. Lagi pula yang gue pinjemin juga kan belum tentu ngasih, karena jumlahnya lumayan besar nih. Akhirnya gue minjem salah satu bank nih, bank atau bisa disebut pinjaman online lah. Gue pinjem kan, Sitit. ya sitit lah itu. Nah dengan tenor sekian bulan nih, awalnya gue ngangsur aman tuh. Nah ketika gue mencoba untuk gambling, karena yaudah deh, karena uang judi? cuma segitu-gitunya, bukan, Oh, gambling buat usaha. Oh, iya. Maksudnya buat modal ya, agar bisa berputar, yang ya gue bisa makan, sisanya gue bisa bayar utang. Dan akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya gak gue bayar tuh, ya kan, gue hapus-hapusin semua data. Akhirnya sampai Melarikan diri berarti? disebutnya gue tidak melarikan diri. Belum. Saya waktu itu nggak melarikan diri, cuman waktu itu saya berusaha untuk kaki bunsin. Wah iya. Jadi ya gitu lah, di rumah ketika ada orang datang nanya-nanya, tiba-tiba pura-pura jadi pohon ya kan, pura-pura jadi tiang atau apa. Nah singkat cerita, gue waktu itu terlilit hutang sangat besar karena bunga sekian angka, sekian lama tidak gue bayar, akhirnya masuklah pihak ketiga. Yang disebut pihak ketiga tuh ya biasanya suka nagih-nagih ke rumah tuh. Oh, Ya. abang-abang yang badannya gede ya? Iya agak ada yang gede-gede lah. Agak Biasanya kalau sawo matang. bahasa umumnya yang terkenal tuh debt kondensor biasanya. Oh, debt kondensor. Iya, Udah diganti debt lagi? kondensor biasanya. Hmm. Nah, jadi dia datang ya kan dengan peringainya atau parasnya yang menyeramkan, dengan karena memang Agak sudah keras disetting ya? untuk keras. Memang. Datang tiba-tiba dia tanya kan, "Pak mau bayar nggak utang Bapak?" Gitu kan. Tanpa tahu saya siapa. Dia nggak nanya dulu, dia nggak tahu saya punya rumah atau enggak. Iya. Tiba-tiba si kepikiran juga nih, ya kan? Utang. Tiba-tiba muslihat kan atau trik, "Bapak cari siapa?" Oh iya. "Oh saya cari atas nama ini." Saya pura-pura jadi orang lain. "Nggak ada Pak, udah pindah." Ini rumahnya ngontrak. "Oh di sini rumah aslinya." "Rumahnya ngontrak Pak." Ya di situ dalam keadaan terdesak orang bisa berpura-pura atau memiliki peran yang lain. Menghindari. Nah akhirnya kan maksudnya kalau gue sih bebas waktu itu ya, maksudnya melakukan hal itu karena gue yang mengutang, karena waktu sebetulnya itu nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh, tidak untuk ditiru, cuman waktu itu gue dalam keadaan mendesak, gue nggak mau anak istri gue tahu kalau ada orang datang ke rumah terus peringanya keras-keras, karena anak istri gue kan taunya nanti takutnya ada anggapan. betul. Oh nih mereka takut ya kan, ya akhirnya gue memaksakan untuk membayar. Dan akhirnya gue minta tolong juga ke orang tua akhirnya, atau gue jual barang yang ada di rumah, akhirnya untuk melunasi si utang tersebut, Pak Haji. Jadi gue juga pernah mengalami sih sebetulnya hal-hal yang bodoh ya, menurut gue, karena gue yang melakukan kebodohan waktu itu. Jadi utang itu memang gak ada sekali faedah baiknya tuh, unsur baiknya tuh nggak ada sebetulnya. Iya, kalau mau lihat. Biasanya Yakuza tuh kalau misalkan pengen nagih utang ya, dia gayanya kan gini dulu. Nagih utang, dia melotot dulu.
Melotot. Oh bisa melotot pas? Bisa. Sipit. Melotot gini tuh, melotot Oh, siap. sini. Dia itu sebenarnya melotot bukan nggak mau ngomong, cuma dia mikir. Hmm. Bahasanya kan nggak ngerti. Oh. Dia pengen ngomong apa, Hmm. tapi dia maksain untuk ngomong. Sabro kata anjir. Orang Jepang tuh biasanya gini nih, Hmm. gini terus dia diem, tiba-tiba dia akan ngomong kepada si debitur. Hmm. Nah, apa sih sebutnya? Peminjam uang. Hmm. Dia akan menggunakan gaya penagihan ala-ala Yakuza Oh, dengan sudah. tekanan-tekanan orang khas orang Jepang. Hmm. Rek mayar mua. Terus kaget nih, wih kok bisa bahasa Sunda kan? Nah. Akhirnya si yang punya Jawab. mau jawab. Tercenaya. Biasanya dengan tatonya yang penuh kan orang nggak boleh tuh. Itu saya kira aja. Ayo Ini nih, suka di mata. Halus Keras juga. Ya mungkin gitulah untuk kita kasih utang. Kira-kira Pak Haji gini, dari pembahasan kita tadi semua ini, kira-kira yang mau Haji sampaikan untuk penonton apa nih? Kira-kira ada nggak? Sebaiknya atau bagusnya berhutang, saran berhutang itu yang baik seperti apa? Kalau saran sih nggak ada yang baiknya. Hutang nggak ada yang baik ya? Kalau hutang itu nggak ada yang baik, mungkin ya. Lebih baik jangan berhutang ya? Menurut saya lebih baik nggak usah menghutang kalaupun memang kita punya kemampuan ataupun gaya hidup ataupun tidak terlalu mendesak, sebaiknya tidak. Iya. Sebaiknya hutang itu dihindari lah. Dihindari. Tidak ada baiknya juga, tidak ada faedahnya. Tidak ada gitu. poin. Nah, nggak usah lah, nggak usah berhutang lah. Kalau bisa, kalaupun harus mendesak, lebih baik yang agak mendingan itu lebih baik pinjamnya ke sesama keluarga aja sih. Orang terdekat di rumah ya. Ya orang terdekat. Ya ada hubungan saudara atau Ya, keluarga lah ya. Ya, karena kan kalau nggak Lebih salah, baik betul. kalau ke bank juga kita harus bayar bunga di satu sisi secara kalau yang muslim kita harus siap dengan ribanya. Riba itu kan salah satu dosa yang kalau nggak salah besar. Jadi yang harus dihindari lah menurut saya begitu. Ya. Jadi hutang itu nggak ada baiknya ya. Kalau mendesak dan tidak berbunga, tidak ada resiko ke kita sih nggak jadi masalah ya. Gitu kalau. Oke. Jadi buat teman-teman, pesan dari kita sih sebaiknya kalau kalian memang terhimpit atau terpaksa ingin berhutang, pilihlah cara berhutang yang baik atau yang mengandung unsur Ya. pertemanan. Apa ya? Bukan Atau mengandung unsur pertemanan, maksudnya jadi meminjam tapi yang tidak berbunga dan bayarnya fleksibel, sebetulnya tidak ada. ya. Jadi kalau ke keluarga mungkin bisa diobrolin lah. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian memang sudah terhimpit atau memang kalian sudah terpaksa untuk harus berhutang, ya pilihlah cara berhutang yang baik. Ya contohnya dengan teman yang dekat atau dengan keluarga yang sedarah atau yang serumah deh, atau yang tidak ada unsur resiko yang lebih tinggi ya. Karena pinjam ke orang lain yang tidak Anda kenal akan membunuh Anda. Percaya, akan membunuh apapun yang Anda punya. Membunuh bukan berarti hilang nyawa ya. Betul. Membunuh itu bisa mematikan langkah atau membuat Anda jauh lebih malu. Jadi intinya, ketika Anda ingin berhutang, berpikirlah 100.000 kali, karena hutang itu akan membunuh Anda secara perlahan. Oke, cukup sekian dari kita ya. Ya satu lagi ditambahin, jadi Oh, ada kalau tambahan. kalau memang mau berhutang, pastikan dulu kita bisa membayar hutang itu. Ya betul, betul. Intinya hutang itu akan Harus membawa dibayar. malapetaka. Betul. Intinya hutang itu harus dibayar dan hutang akan membawa malapetaka kalau kita tidak membayar. Betul. Dan dibawa sampai meninggal. Iya. Meninggoy. Yaumul akhir. Oh. Yaumil akhir. Hutang itu sampai meninggoy. Iya. Bahaya. Rasanya pengen meninggoy. Malah hutang. Gitu ya. Intinya hutang itu adalah satu-satunya momen yang tidak perlu dilewatkan. Apa sih? Ya memang. Kurangi. Jangan pernah berhutang pada Yakuza. Nah, Yakuza itu sangat sadis kalau menagih itu mereka. Dan jauh minjemnya juga. Jauh pinjam ke Jepang. Kita minjemnya rupiah, dibayarnya yen. Oh, yen. Iya. Hmm. Caranya bayar harus ikut betting Takeshi dulu. Harus kenal sama si Satoshi. Kamu akan mendapatkan 100.000 yen. Oke. Ya, oke. Cukup sekian video dari kita. Kalau memang video ini bermanfaat atau video ini menjadi hiburan Anda, kalian boleh tonton terus video kita ya. Jangan bosan melihat kita ya. Nggak usah bosan. Jangan bosan melihat kita. Oke. Gratis. Oke, gratis. Oke, bye.